tadi tugasnya. Di nomor 1 itu nanti sisa dikerjakan pakai sifat yang pertama tadi. Nomor 2 pakai sifat perkalian dan pembagian. Mungkin saya jelaskan yang nomor 1 ini sudah ya, 1A dan B ini sisa dicari berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Atau perlu contoh yang mirip supaya nanti bisa kerja sendiri ya. Saya kasih contoh yang mirip dengan tugasnya. Misalnya yang bagian A ya, bagian A dan B. Siapa tahu ada yang bisa tebak. Misalnya saya kasih akar 72. Ya. Ada yang bisa tebak 72 ini bisa diuraikan jadi berapa kali berapa? Yang salah satunya bisa diakarkan. 9 kali 8. 9 kali 8. Sebenarnya 72 ini banyak. Bisa 12 kali 6 ya. Tapi kalau kita ambil 12 kali 6, 12 itu tidak ada akarnya. 6 juga tidak ada akar yang bulat ya. Jadi kita ambil yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu 9 dan 9 ya. Jadi akar 9 tapi akar 8. Akar 9 berapa? 3 ya. 3. Jadi 3 akar 8. 3 kali akar 8 atau 3 akar 8. Atau ada yang punya pendapat lain? Ini sebenarnya ada selain 3 akar 8. Mungkin ada yang punya pendapat lain? 72 itu bisa berapa kali berapa? Masih ada satu lagi. Ayo, siapa yang berani bisa dapat? Yang penting ingat perkalian 1 kali 1, 2 12 kali kali 2. 6, Pak. 12 kali 6 gugur. Kenapa enggak bisa 12 kali 6? Ini enggak ada akarnya. Akar 12 tidak ada. Akar 6 tidak ada. Mungkin ada yang lain? Selain 12 kali 6, karena 12 kali 6 tidak 36 ada. kali 2. Ya, betul sekali. 36 kali 2. 36 kali 2 itu 72. Kita pilih 36, karena 36 bisa diakarkan. Akar 36 berapa? 36 kan 6 kali 6. Ya. Jadi akar 6. 36 adalah 6. Jadi jawabannya 6 akar 2. Seperti itu. Loh kok beda dengan yang di sebelah? Harusnya sama. Ya, ternyata yang di sebelah ini, akar 8 ini masih bisa dilanjut. 8 itu berapa kali berapa, yuk? Yang salah satunya bisa diakarkan. 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2. Jadi akar 4 berapa? 2 ya. Akar 4 2. Jadi 3 kali 2. Lalu di belakang akar 2. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. 6. Nah, ini sudah sama. Nah, seperti itu. Jadi antara dua ini sama ya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi, perkecil lagi bentuknya. Oke. Boleh enggak? Ada yang bertanya dari contoh-contoh ini? Yang ini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, so bisa nanti kerja yang nomor 1 ini, 4 bagian ini. Mungkin ada yang tanya, bagaimana kalau kayak 1C dengan 1D ada angkanya di depannya? Ya, kurang lebih sama dengan yang ini tadi, pas di sini 3 akar 8 menjadi 6 akar 2, itu prosesnya sama. Saya kasih lagi lah contoh yang lain. Misalnya 2 akar berapa ya yang bagus? 2 akar 48. Ini bagaimana prosesnya?
2-nya tetap kita simpan di depan, lalu 48-nya kita cari berapa kali berapa. Ada yang bisa dapat berapa kali berapa? 48 itu 6 kali 8. 6 kali 8. Apakah 6 bisa diakarkan? Ada enggak akar 6? Berapa kali berapa dapat 6? Tidak ada ya? Tidak bisa untuk 6. Apakah 8 bisa didapat dari perkalian bilangan yang sama? Berapa kali berapa dapat 8? Berarti 6 kali 8 jangan diambil, cari yang lain untuk dapat 48. Jadi di pikiran kita itu 2 kali 2. 16 kali 3, Pak. Nah, jadi 16 kali 3. Ini 16 kan akar 16 kan kali akar 3 dipisah ya. Akar 16 berapa? 4, Pak. 4 ya. 4 kali akar 3. Jadi titik ini sama saja dengan kali ya. Jadi bisa dikalikan. 2 kali 4? 8. 8. Jadi jawabannya 8 akar 3. Selesai. Itu. Mungkin juga tadi pas 48 itu ada yang pikir mungkin 4 kali 12. Itu 48 juga dan ini bisa diakarkan. Bisa juga. Tetapi nanti pas dapat 12, muncul lagi akar 12 itu masih bisa 4 kali 3. Ada yang bertanya? Nomor 1 aman? Jadi tugas nomor 1 kira-kira seperti itu. Nanti sisa cari. 45 itu berapa kali berapa, 108 berapa kali berapa, 50 berapa kali berapa, 128 berapa kali berapa. Kira-kira seperti itu. Oke. Coba bersuara dulu ini, siapa-siapa ini yang ada ini. Saya anggap kalau diam berarti mengerti ya. Tidak ada pertanyaan. Yara. Iya, Pak. Bagaimana? Mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti ya? Boleh. Sip. Nah, untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini. Nomor 2 ini yang kalinya dulu ya. Ini sih simple, gampang sekali nih. Tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya. Kalau ada perkalian, langsung saja dikalikan yang sama-sama di bawah akar. Jadi yang bagian A misalnya ya, tidak boleh soal yang sama, ini tugas. Dikasih soal yang lain. Akar 3 kali akar 7. Jadinya nanti akar berapa? Akar 3 kali 7 berapa? Akar 21. 21. Selesai. Gampang toh? Boleh? Boleh ya? Misalnya akar 6 kali 8. Berapa? Akar 48. 48. Ya, sampai sini sebenarnya sudah benar. Tapi apakah 48 masih bisa dilanjut, dipisah? Bisa ya, tadi kan ada 16 kali 3. Jadi, kalau masih bisa lanjut, dilanjutkan saja. Seperti itu. 16 kali 3 berarti akar 16 kali akar 3, berarti 4 akar 3. Seperti itu. Jadi A dan B oke lah. Sekarang ya yang B bagaimana kalau ada angka di depannya? Misalnya 2 akar 3 kali yang gabung dulu ya. 2 akar 3 kali akar 5. Ini bagaimana? Jadi kalau prinsipnya yang di dalam akar tetap dikalikan dengan yang di dalam akar. Yang di luar akar juga dikalikan. Jadi di depan akar 5 ini sebenarnya ada 1 di sini. 1 akar 5. Tetapi tidak ditulis. Jadi dianggap sebagai akar 5 saja. Ya, jadi bisa kita kalikan yang di luar dengan yang di luar.
2 dengan 1 dikalikan, terus yang di dalam akar juga dikalikan 3 kali 5. Jadi hasilnya 2 akar 3 kali 5? 15. 15. Selesai. Jadi sekali lagi, luar kali luar, dalam kali dalam. Itu sistemnya. Jangan diputar-putar ya. Jangan sampai ini ada yang semua jawab. Ini kali ini dapatnya 10 akar 3. Yang 2 dia kalikan dengan yang di dalam akar 5. Tidak boleh. Jadi cukup yang luar dengan luar, dalam dengan dalam. Boleh, Reinhard? Boleh, Pak. Oke, Reinhard. Tes satu soal ya. Yang gampang. Ini Reinhard. Coba berapa jawabannya? 2 akar 3 kali 4 akar 5. Yo, berapa? Luar kali luar, dalam kali dalam. Luar kali luar, berapa? Berapa ya? 2 kali 4 berarti. Dua Kali 2 kali 4, 8. betul. Tulis 8. Dalam kali dalam akar. 3 dengan 5. Berapa hasil kalinya? 15. 15. Akar 15 tidak bisa lagi. Selesai. Jadi luar kali luar, dalam kali dalam. Oke, boleh? Boleh, Pak. Boleh, mantap. Sekarang yang bagian D-nya. Bagaimana ini bagian D-nya? Ya, jadi untuk bagian D, perkalian dengan pembagian prinsipnya sama. Luar dengan luar, dalam dengan dalam. Jadi misalnya untuk pembagian ya, dikasih contoh soal. Dulu, ya, geser dulu. Misalnya akar 20 bagi akar 4. Ya, ada yang bisa tebak berapa? Jadi nanti akar 20 bagi 4. Yo, jangan ragu-ragu. Akar berapa? Jawabannya 5. akar 5. Mantap. Mantap sekali. Nah, mungkin yang lebih naik lagi. 10 akar 15 bagi 2 akar 3. Bagaimana? Luar bagi luar. Jadi 10 bagi 2. Terus yang dalam bagi dalam. 15 bagi 3. Berapa? 5 akar 5. 5 akar 5. Mantap. Gampang. Ada yang mau bertanya? Ini sudah ini. Yang F nanti pikir sendiri ya. Yang F ini dikembangkan. Ada yang bertanya dulu sebelum lanjut? Tidak ada? Dea, Nara, apa kabar? Dia ada tidur dia ini. Itu ada suruh kasih nyala webcam ini supaya ini. Dia. Halo dia, halo. Oh, ke WC stop. Kita ada murid baru ya. Kalian perkenalan dulu. Shalomita Runtuwene. Ayo, Shalom. Mita. Ya, Pak. Turn on your camera. Yang lain mau kenalan. Tuh ada kasih contoh. Tidak, dia mau berkenalan dulu. Murid baru. Reinhard sudah kenal belum? Ada murid baru. Belum, Pak. Nah, jadi kenalan dulu. Halo. Halo, Pak. Ya. Lagi bagaimana ini? Nggak bisa kameranya nyala supaya teman-temannya lihat. Nah, ini Belum pakai seragam, Pak.
Mita dari mana lagi? Asal Um, sekolahnya? Mita pindahan dari Bandung dari sekolah SMP Santa Ursula. SMP Santa Ursula Bandung. Ya, panggilannya Ya, Mita. Pak. Shalom yang satu tidak ada. Shalom, Shalom yang ini Mita. Ya, Pak. Ada yang bertanya sama Mita? Silakan. Tidak ada. Ada juga Jericho. Jericho, halo Jericho. Siswa baru juga. Ya, halo. Oh, ya. Bisa nyalakan kameranya. Lagi di mana ini Jericho? Aman banjir nggak ini atau kena banjir Jericho? Halo. Ya, ini Jericho. Coba Jericho dari mana? Asal sekolahnya? Halo Jericho. Saya dari Salam Kudus, Jayapura. Dari SMA apa? Salam Kudus, Jayapura. Kampus Jayapura. Jayapura ya. Jadi teman ada kelas 9 ini kita kedatangan dua teman baru. Mita dari Bandung dan Riko ya, panggilannya ya, Jericho ya. Iya. Riko, Mita dan Riko. Mita dari Bandung, Riko dari Jayapura. Oke, terima kasih Riko. Yang bertanya sama Riko? Jelas? Ini teman-teman ini tidak nyalakan kamera ya. Padahal Riko sudah nyala kamera. Tidak apa-apa. Kita lanjut saja kalau begitu. Sudah mau jam 9. Jadi yang kuotanya agak sekarat boleh keluar saja ya. Kasihan kuotanya. Nanti ini saya rekam. Nanti bisa ditonton ulang. Rekam saya mau edit di penjelasan-penjelasannya. Penting. Oke. Kita lanjut di nomor 3 ini. Ini tadi kan perkalian dengan pembagian. Ini sudah masuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi saya kasih penjelasan dulu ini bagaimana kalau pengurangan dan penjumlahan. Oke. Nah, mungkin kalau di kelas 7 lancar di aljabar, di sini gampang. Contohnya gini. 3 apel tambah 5 apel, hasilnya berapa? Tiara, woi Tiara bicara dulu Tiara. 3 apel tambah 5 apel berapa Tiara? Mana Tiara ini? Kita bawa banjir ini. Yang lain. Riko mungkin kalau ada 3A tambah 5A bagaimana? Hasilnya Ini 3A 8A. A. Ya begitu ya? 8A. Sip, mantap. Ini di aljabar. Kalau misalnya 7B kurang 3B, hasilnya berapa? 4B. 4B. Oke. Jadi selama tahu ini aman. Jadi kalau dibentuk akar, yang huruf di belakang itu harus sama. Begitu juga dengan di akar, dia harus sama. Contoh ya, misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Sebelum dijelaskan, ada yang bisa tebak hasilnya berapa? Apakah hasilnya 5 akar 6 atau berapa? Kalau berdasarkan sifat yang aljabar punya. Jadi dianggap akarnya ini adalah yang tadi, yang B dengan yang A.
Jadi kan hasilnya kan tetap ya. Jadi kira-kira hasilnya 2 tambah 3 baru akar 3-nya tetap di belakang. Jadi 2 tambah 3, 5 akar 3. Mantap. Jadi untuk bentuk akar bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan apabila akarnya di belakang itu sama. Contoh ya, dulu akar 5 dikurangi lagi 2 akar 5. Kira-kira ini hasilnya berapa? Satu orang yang tebak lagi. Samuel. Siapa? Berapa jawabannya? 10 akar 5 dikurang 2 akar 5. Ya, 8 akar 5. kasih Samuel dulu. Biar dia pusing. Berapa Samuel? 8 akar 5. Siapa tahu? Ada baru masuk. Karena enggak usah bilang, Pak. Oh iya, ganti soal Samuel ya. Jangan, saya baru masuk, tolong, Pak. Kan sudah bisa lihat kesimpulannya. Nomor sih Pak, jangan kesetuju kampung Pak dia Pak. Samuel ya. Coba ini dikurang ini berapa? Ayo. 10 Pak, 10 akar 2. 10 akar 2. Oh, berarti so jago ya. Satu lagi dah. Sudah lah, Pak, astaga. 5 akar 3, satu lagi serius. 2 akar 3. 2 akar 2. Berapa? Ayo Kalau itu saya lo. tidak tahu, Pak. Ayo lo. Oke, ini sama kayak 5A kurang 2B. Bisa enggak dikurangkan 5A kurang 2B? Enggak bisa di aljabar, enggak bisa ya. Jadi kalau akarnya di dalam akarnya berbeda, itu tidak bisa dikurangkan. Jadi ini sudah sederhana, sudah selesai, tidak bisa lagi dilanjut. Oke, boleh. Boleh. Tapi ada bentuk yang menipu. Dia kayak berbeda tapi bisa dikerja. Contoh ya, saya kasih lihat misalnya 10 akar 8 kurang 2 akar 2. Ini kan beda ya. 1 8, 1 2. Ini beda. Tapi ternyata ini bisa dikerja. Bagaimana caranya? Ada yang bisa tebak sebelum saya jelaskan? Dibagi. Apanya yang dibagi? 8 dengan 2. Ini kan pengurangan. Kok dibagi? Kan kelipatan 2. Dapatnya di situ, Pak, kelipatan 2. Kurang tepat, hampir lah. Jadi caranya akar 8 itu diubah dulu. Tadi di awal ada 8 diubah jadi apa? Ayo. Diubah jadi 2 kali 2. 2 kali 4. 2 kali 4 ya. Nah, baru dipisah ya. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2 ini masuk di 10. Begitu. Jadi 10 kali 2 berapa? 20. 20 akar 2 kurang 2 akar 2. Wah, ternyata ini sudah sama, bisa ya. Seperti itu. Jadi jawabannya berapa? 18 akar 2. 18 akar 2. Mantap. Saya rasa so gampang ini ya. Intinya di belakang akarnya harus sama. Kalau tidak sama, pikir dulu supaya sama. Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya memang berhenti di situ. Ada yang bertanya? Tidak ada? Lanjut. Kalau tidak ada. Nah, di nomor 4. Nomor terakhir ini. Tugas nomor terakhir. Ini
Gimana ini? Aduh, susah-susah ini. Tidak, ini gampang, bro. Jelaskan dulu dari bagian di buku ini ada ya, di materi juga ada. Kalau bisa dilihat-lihat nanti. Saya jelaskan dulu yang mirip dengan bagian A. Ini sama dengan aljabar sebenarnya. Kalau masih ingat aljabar. Mungkin pernah lihat bentuk begini. 3, misalnya A tambah 5. Ini kalau di aljabar ini diapakan? Ada istilahnya itu. Kali ke dalam. Kali ke dalam. Apa itu yang bilang kali ke dalam? Benar ya? 3 kali A berapa? Ya. Jalannya di situ. Ya A. Itu sampiran. Dan Di kontainer. kontainer. Tidak, di atas kontainer putih. Oh, kontainer putih. Sip. 3 kali 5? Ya ada. 3 kali 5, Rain. Aduh, kau ngobrol lagi. 3 kali 5? 15. 15. Ini sistem kali masuk namanya ya. Kali ke dalam, Samuel bilang. Bagaimana kalau kayak di tugas itu? Nah, ini saya kasih yang mirip lah. Supaya sebentar kerja tugasnya gampang. Misalnya begini. Oke. Ada yang bisa pandu? Kali masuknya? Akar 2 kali 3. Berapa? Kan sistem perkalian akar ya. Kalikan yang di luar akar dengan yang di luar akar. Dikali yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Sedangkan akar 2 kali 3 ini, 3-nya tidak ada akar. Jadi bagaimana dong caranya? Jadi kalau ada yang seperti ini ya, 3-nya dikali dengan 1. Kan ada 1 di depan akar 2 itu. Jadi tetap 3 akar 2. Sama kayak X kali 3. Hasilnya pasti 3X. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan akar 2 dikali akar 4? Maka dia jadi akar 8. Seperti itu. Jadi ini sudah selesai, atau kalau mau dilanjut masih bisa, karena akar 8 itu kan 4 kali 2. Jadi kalau dilanjut dia jadi 2 akar 2, jadi 5 akar 2. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya sebenarnya cuma sampai sini ya. Sampai di mengalihkan kali masuknya. Sebagai ini supaya tidak pusing ya. Dikasih model-model perkalian ya. Bagaimana kalau 3 kali akar 5, akar 3 kali 5, akar 3 kali akar 5. Ini apa bedanya hasilnya? Atau 5 kali 3. Ini, siapa yang bisa coba jawab? Hasil kali dari 4 model ini. Kan mirip semua nih. Hansan. Halo. Yang mau coba jawab? Terserah mau yang mana yang dijawab. Yang 1, yang 2, yang 3, atau yang 4. Soal ini, Pak. Ya. Contoh soal. Samuel Jo. Yang atas jawabannya berapa Samuel? 3 akar 5. 3 akar 5. Yang kedua? 3 akar 5. 3 akar 5 juga. Oke. Yang ketiga? Akar 15. Akar 15, benar. Yang terakhir? 15. 15. Coba lihat yang kedua. Nomor 4 paling gampang loh.
Coba Samuel, yang kedua kenapa salah? Ya, stupid semi. Baca dan yang tidak menjawab diam Joy. Terbalik Sam ya. Lihat soal nomor 2. Yang mana yang dibawa akar? Oh salah angka Pak. Nah, jadi 5 akar 3. akar 3 ya. Intinya adalah yang di luar dikali yang di luar. Ini kan di luar akar ini 3. Di sini juga ada 1. 3 kali 1. Ini di luar. Jadi dia di luar. Nah, ini sama-sama di dalam. Ini sama-sama di luar. Seperti itu. Jadi kalau paham itu ya pasti nanti tidak masalah. Nah, 4 bagian A dikali masuk seperti itu. Sekarang yang bagian B. Ini apa ini yang bagian B ini ya? Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, saya kasih petunjuk dulu yang bagian B. Jelasannya dulu ya. Atau yang ini dulu, yang paling dasar dulu. Kalau akar 3, ya jangan akar 3, nanti pemirsa jawab. Sama. Kalau akar 5 kali akar 5, hasilnya berapa? 5. Hasilnya 5 ya. Karena akar 25 ya. Akar 25 jadi 5. Jadi ini ada sifat yang bisa mempermudah kita. Kalau ada yang sama-sama di bawah akar dikalikan, langsung saja akarnya hilang. Akar 5 kali akar 5 langsung 5. Akar 2 kali akar 2 langsung 2. Ya, boleh seperti itu. Karena 2 kali 2 kan 4. Akar 4 kan 2. Akar 7 kali akar 7 berapa? 7. 7. Ya, ini untuk mempermudah. Nanti kalau ada soal-soal yang sama-sama akar dan memang mirip kembar, maka langsung saja Iya. akar. 8. 8 ya. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B dengan C ini mirip. Bagian B dan C ini mirip ya. Jadi ini kembali lagi mirip sama bentuk aljabar. Ini seperti ini contoh dulu ya. Ada yang masih ingat ini cara kerjanya? Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Sistemnya dikalikan masuk. Dikalikan masuk. Jadi yang A dulu. Jadi begini ya, kita bisa anggap dulu B ini tidak ada. Jadi yang A dulu yang dikali masuk ke dalam persamaan. Jadi A kali C, hasilnya AC, terus A kali D, hasilnya AD. Setelah itu selesai, baru kita kerja yang B. Yang A sudah selesai kali masuk. Sekarang gilirannya yang B. Jadi yang A tidak ada, yang B yang ada. Yang B ini kali masuk B kali C, BC, D kali D, BD. Jadi dia jadi 4 langkah. Sekali lagi diulang ya. A tambah D, D tambah D. Step-stepnya ya, step pertamanya. Yang A dulu, ke C, lalu A ke D. Setelah selesai, baru B. B ke C, lalu B ke D. Kira-kira tahapannya. Nah, kita lihat yang soal kita yang di samping ini, yang bagian B. Saya kasih model yang hampir mirip. Akar 2 tambah 3 kali akar 2 kurang 3. Jadi yang mana dulu yang dikalikan? Yang akar 2 dengan akar 2 ya. Itu dulu yang pertama. Yang depan dikali yang di depan. Jadi ini dulu. Yang ini dulu.
kode lah. Yang merah dulu ya. Yang merah dulu. Jadi akar 2 kali akar 2. Setelah itu baru yang dikasih warna lain yang orange. Akar 2 dengan min akar 3. Jadi hasilnya min positif kali negatif itu negatif. Negatif 3 negatif. Atau enggak usah dulu. Kalikan biasa dulu ya supaya gampang. Akar 2 kali 3. Negatifnya saya simpan di depan. Setelah itu, kasih kode. Setelah itu selesai yang ini lagi. Nah, yang hijau. 3 kali akar 2. Jadi, hasilnya tambah 3 kali akar 2. Kita kasih kurung ya, supaya gampang. Bisa-bisa. Iya. Ya, bisa-bisa saja kurungnya. Yang terakhir, ini warna kuning. Warna apa yang belum? Yang terakhir ini. Jadi 3 kali min 3. Seperti itu. Kali min 3. Oke. Gambarannya seperti itu. Jadi yang pertama yang warna merah. Yang merah ini hasilnya, hasil kalinya ya. Terus yang kedua yang orange. Yang ketiga yang hijau. Yang keempat yang ungu. Oke. Nggak perlu dulu pikir hasilnya. Yang penting benar dulu urutannya. Selanjutnya baru kita berpikir, kalau sudah benar urutannya, baru kita berpikir hasilnya. Akar 2 kali akar 2. Berapa? Wah, 2. 2, mantap. Akar 2 kali min akar 3. Positif kali negatif. Negatif ya. 3 kali akar 2 atau akar 2 kali 3 berapa? Apakah 2 akar 3 atau akar 6 atau berapa jawabannya? Kalau akar 2 kali Negatif 3 akar 2. Negatif 3 akar 2 ya. Karena yang 2 di dalam akar. Nah, yang belakang yang warna hijau 3 akar 2. 3 akar 2. Akar 2. Yang warna ungu Min 9. Min 9. Gitu ya. Jadi 2. Nah, ini ternyata kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Gitu ya. Jadi negatif. Ada yang masih bisa dikerjakan di sini? Sebenarnya ini bisa habis ini. Negatif 3 dengan positif 3. Sama akar 2, jadi bisa dikerjakan. Negatif 3 tambah 3 berapa? 0. 0 ya, jadi ini habis. Kebetulan ini habis. Bisa 2 kurang 9. 2 kurang 9 berapa? Min 7. 7. Selesai ya. Jadi, memang agak panjang sedikit. Yang penting dulu urutan perkaliannya. Ya. Jadi yang depan dulu, yang akar 2 dikalikan dengan yang belakang semuanya. Di situ yang 3. Begitu prosesnya. Saya kasih warna-warna supaya gampang. Boleh? Bagaimana sampai sini sebenarnya? Bagaimana seandainya tidak bisa lagi dilanjutkan ya, tidak usah dilanjutkan. Jadi biar saja panjang jawabannya. Sampai sini sebenarnya sudah boleh. Sampai di yang 4 suku itu.
Bagian C juga sama seperti itu. Jadi prosesnya 2 akar 2 dulu kali akar 3. Lalu 2 akar 2 kali min akar 2. Bagaimana kalau 2 akar 2 kali akar 3? Gimana hasilnya itu? Misalnya ya, yang bagian C itu. Saya kasih soal yang mirip. Bagaimana kalau ada perkalian seperti itu? Saya kasih soal yang beda. Tapi mirip. Oke. Jadi prosesnya bagaimana? Yang pertama dulu yang merah ya. Yang merah. Habis yang kedua itu yang orange. Yang ketiga yang hijau, yang kuning saja, tidak apa-apa. Lalu yang keempat yang hijau. Prosesnya. Oke. Sekarang berarti yang ditulis dulu apa? 2 akar 3 kali akar 2. Itu yang warna merah. Terus yang warna orange. Apa kali apa? 2 akar 3 kali 4. Selanjutnya yang warna kuning. Min 3 kali akar 2. Terakhir yang warna hijau. Tidak mau saya catatan di bawah aja ya. Yang hijau min 3 kali 4. Oke, ada yang bertanya? Semua selesai ini, ada yang bertanya? Tidak ada? Lanjut kalau begitu, tidak ada yang bertanya. Urutannya ya, 4 langkah. Nah, sekarang bagaimana hasil dari 2 akar 3 kali akar 2? Ada yang bisa jawab? Yang ini, yang warna merah. Hasilnya apa? Amel. 2 akar 3 kali akar 2. Hasilnya berapa? Yang lain yang bisa jawab, yang apa ini? Mita. 2 akar 3 kali akar 2. Berapa? Kenapa, Pak? 2 akar 3 kali akar 2. Jadi 2 akar 6. Oke, lanjut. Yang kedua? Yang ini? Yang kedua itu 8 akar 3. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga? Ini yang kuning. Yang ketiga bentuknya masih sama. Jadi? Minus 3 akar 2. Mantap. Yang terakhir? Yang terakhir ditambah minus 12. Minus 12. Oke ya. Jadi sisa diapakan lagi lanjutannya? Tetap ya. Yang positif ketemu negatif jadi negatif gitu. Ini masih bisa dilanjut nggak kira-kira, Mita? Bentar, Pak. Masih bisa dilihat.
Masih bisa. Yang mananya? Bagian mana yang bisa? Yang 2 akar 6 ditambah 8 akar 3. Nggak tahu deh, Kak. Sudah tidak bisa. Kenapa sudah Oh. tidak bisa? Kan sudah beda ya. Ini kan Oh akar iya, 6 Pak. dan akar 3. Tidak ada lagi yang sama. Jadi sampai Pak. di sini. Oke, mantap. Terima kasih penjelasannya Mita ya. Bagus ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang tadi memang masih bisa. Kebetulan yang tadi masih bisa. Yang di atas tadi masih bisa karena sama-sama akar 2. Kemudian sama-sama angka yang tidak punya akar di belakang. Jadi yang atas tadi bisa. Yang bawah ini yang sudah tidak bisa. Karena semuanya beda. Oke, yang terakhir yang bagian D dengan E. Pangkat. Ya, jadi kalau ada pangkat, misalnya ya, ini paling terakhir, sisa berapa menit ini? 4 menit bolehlah. Akar 9 pangkat 2. Ini sifat pangkat kemarin. Kalau ada pangkat, sisa ditulis berulang. Jadi akar 9 pangkat 2 sisa diulang sebanyak 2 kali. Kalau ada soal, akar misalnya akar 7 pangkat 4. Ini sisa diulang 4 kali. Akar 7, akar 7, akar 7, akar 7. Seperti itu. Nah, kalau akar 9 kali akar 9 kan tadi ada yang kita simpulkan sama-sama. Langsung 9 saja. Akar 7 kali akar 7 langsung 7 saja. Ini juga langsung 7 saja, jadi 4, 9. Oke. Jadi kesimpulan ya, untuk pembelajarannya, sifat-sifat akar tadi dari pertama, sebenarnya akar adalah perubahan dari pangkat, jadi lawan dari pangkat. Sifat dari akar itu berhubungan dengan sifat pangkat pecahan. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya tadi di awal saya sampaikan, sebaiknya kuasai dulu pangkat-pangkat ya. Misalnya 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10, supaya ketika ketemu soal jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk-bentuknya. Oke, jadi rencananya ini saya rekam, saya edit sedikit, terus saya upload juga di bagian materi supaya kalian bisa menonton ulang. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin terkait dengan tugasnya ini yang 4 nomor ini. 2, 3, 4. Semuanya sudah dijelaskan, sisa nanti dikerjakan. Tidak ada? Samuel, aman? Pak, yang pembagian itu bagaimana, Pak? Pembagian sama dengan perkalian dia. Yang di luar dibagi yang di luar, yang di dalam dibagi yang di dalam. Yang ini. Nomor 2. Yang nomor 2 yang F. Oh, 2 yang F. Oke, sebenarnya saya tidak kasih tunjuk itu. Supaya mengembangkan sendiri, tapi tidak apa-apa. Saya kasih contoh yang mirip. Karena sudah berani bertanya ya. Saya kasih contoh yang mirip. Misalnya 2 akar 14 kali 3 akar 2 dibagi misalnya akar 7. Oke, kerjakan dulu yang atasnya. Jadi banyak cara sebenarnya. Jadi kalau sudah lancar sekali ini, dilihat-lihat saja sudah dapat jawaban sebenarnya. Tapi kalau kita masih belajar, kita inikan dulu. Yang atasnya berapa kali berapa dan berapa kali berapa hasilnya? Samuel?
2 kali 3, 6. Terus yang di dalam 6 akar 28. 6 akar 28. Yang bawah tetap akar 7. Nah, di sini per itu sama dengan bagi. Jadi di sini sebenarnya ini sama saja dengan 6 akar 28 bagi akar 7. Nah, ini sisa dibagi yang di luar akar dan yang di luar akar. 6 bagi 1 dengan 28 bagi 7. Jadi 6 bagi 1 6. 28 bagi 7 4. akar 4 berapa? 2. 2. 6 kali 2 berapa? 8. 12. 12. Selesai. Jadi kira-kira modelnya gitu. Kalau sudah lancar cukup lihat-lihat ini. 14 dengan 7 kan bisa bagi 2. Dapatnya akar 2. Jadi 2 akar 2 kali 3 akar 2. Itu boleh juga begitu. 2 kali 3, 6. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi jawabannya 12. Itu kalau sudah menguasai semua sifatnya. Oke, Samuel, boleh? Boleh, Pak. Oke, yang lain lagi. Kalau masih ada yang bertanya terkait tugasnya. Tadi juga sih sudah dijelaskan satu-satu. Tidak ada. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Selamat menunggu untuk jam 10. Hemat kuotanya ya, jangan paksakan ya untuk masuk. Yang penting kalau disuruh absen, terus kalau disuruh kerja tugas dikerjakan ya. Jadi kalau virtual meeting itu pilihan saja. Kalau pakai wifi di rumah lebih harus sih sebenarnya ikut. Kalau tidak ada wifi, jangan paksakan. Nanti kuotanya habis. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.